Oke, Assalamualaikum teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang cara pengisian surat pemberitahuan masa pajak pertambahan nilai 1111. Nah, di sini ini saya membagi layar Excel-nya, teman-teman. Jadi, Word-nya, soalnya kita baca di HP saja ya, saya bacakan. Karena ini terlalu susah untuk setengah-setengah saya kurang paham. Jadi langsung saja, di sini saya akan menjelaskan tentang SPT-nya terlebih dahulu. Nah, di sini ada form 1111, yaitu surat pemberitahuan masa pajak pertambahan nilai SPT masa PPN. Nah, di sini adalah ini nanti paling terakhir kita kerjakan. Oke. Selanjutnya ada 111AB, yaitu rekapitulasi penyerahan dan perolehan. Selanjutnya ada 1111A1, yaitu adalah daftar ekspor BKP berwujud, BKP tidak berwujud, dan atau JKP. Nah, jadi ini khusus untuk ekspor saja. Untuk ekspor BKP atau JKP tidak berwujud, tuh, kalau berwujud. Jadi selanjutnya di dokumen A2, yaitu ada daftar pajak keluaran atas penyerahan dalam negeri dengan faktur pajak. Nah, ini adalah pajak keluaran, daftar pajak keluaran. Di sini akhirnya transaksi-transaksi yang saya tulis di sini itu adalah transaksi pengeluaran semua di dalam negeri. Selanjutnya ada B1, yaitu ada daftar pajak masukan. Kalau tadi pengeluaran, ini adalah masukan atas impor BKP dan pemanfaatan BKP tidak berwujud dari luar daerah Pabean. Nah, kalau teman-teman masih menanyakan Pabean, berarti teman-teman tidak mendengarkan kemarin. Nah, Pabean sudah dijelaskan sama Pak Dedi ya, teman. Oke. Jadi selanjutnya di sini ada B2, daftar pajak masukan yang dapat dikreditkan atas perolehan JKP dalam negeri. Nah, terus selanjutnya di sini ada daftar pajak masukan yang tidak dapat dikreditkan atau yang mendapat fasilitas. Terus, oke, untuk soalnya saya bacakan. Teman-teman bisa menonton video sambil membuka soal ya. Di sini sudah ada soal SPT PPN 111. Bilang ya, ini dah pokoknya ya, nanti dikirimkan. Itu ada identitas PKP. Identitas PKP ada nama perusahaan yaitu Sani Sejahtera. Ada mereknya, dia berusaha di bidang apa. Ada NPWP-nya, ada nomornya, ada alamatnya. Terus juga ada nomor nomor faktur pajak terakhirnya. Sudah ada semua informasinya ya. Kita mulai saja biar tidak lama-lama karena Zoom saya tidak pro. Ini yang pertama adalah 7 Januari, tanggal 7 Januari diekspor televisi 21 inci kepada Samyang ITB Singapura dengan NPWP sekian tanpa memakai L Persi dengan nilai ekspor sebesar 2M. PEB telah diberikan persetujuan oleh DJBC pada tanggal 12 Januari 2025 dengan nomor PEB sekian. Nah, yang pertama. Ini kenapa kok saya masukkan di sini daftar ekspor? Karena dari awal sudah jelas ya kalau di sini ada di ekspor televisi. Jadi soal nomor satu itu maksudnya di A1. Nah, di sini kita isikan Samyong ITD Singapura. Nah, kita isikan. Terus nomor ini adalah nomor transaksi, adalah nomor di transaksi gitu teman-teman. Nah, di situ ada ya tertulis soal ada PEB 000003. Selanjutnya, di sini adalah tanggal. Nah, perlu diperhatikan ya teman-teman. Di sini tuh bukan tanggal transaksinya. Nah, tanggal transaksinya kan tanggal 7 Januari ya. Tapi dokumen PEB ini tadi dikeluarkan tanggal 12 Januari. Jadi yang dipakai yang 12 Januari. Nah, di sini kan nilai ekspornya adalah 2M. Tetapi kenapa hanya ditulis 1 sekian M? Karena di kemarin sudah kita bahas bahwa di tahun 2025 DPP itu dikalikan 11/12 terlebih dahulu. Jadi
11/12 terlebih dahulu ya. Jadi 2M itu dikalikan 11/12. Untuk keterangan kita kasih BKP karena kita mengekspor barang kena pajak. Selanjutnya nomor 2 di tanggal 10 Januari melakukan ekspor lagi. Jadi kita tidak pindah tetap di A1. Berupa pengiriman ekspor jasa, ini bedanya ekspor jasa ya teman-teman. Pengiriman televisi 54 inci pesanan dari Jaehyun LTD Korea dengan NPWP dengan fee jasa maklon yang diterima sebesar 50 juta dan televisi yang dikirim bernilai 500 juta. Nah, di sini kita isikan yang pertama adalah Jaehyun LTD Korea. Nah, di sini kita isi adalah nomor bukti bukti EJKP-nya seperti surat perizinannya. Kalau di Indonesia faktur, ya begitu. Pokoknya nanti nomor surat-suratnya, nomor dokumennya itu sudah tertera di soal, oke. Selanjutnya di sini adalah tanggal dokumen tersebut dikeluarkan. Terus di sini adalah 50 juta dikalikan 11/12. Kenapa 50 juta? Kenapa tidak 500 juta? Karena di sini kita melakukan ekspor jasa. Nah, yang 500 juta itu kan adalah nilai harga dari televisi tersebut. Tapi fee yang didapatkan atas ekspor jasanya itu adalah 50 juta. Maka di sini kita menghitungnya yang 50 juta. Nah, 20 juta kali 11/12. Oke. Terus kan JKP karena mengekspor jasa. Selanjutnya yang nomor 3 adalah 11 Januari diserahkan 10 unit televisi ukuran 29 inci dengan harga jual 30 juta kepada Kementerian Kehutanan. Nomor faktur pajak sekian dikeluarkan di tanggal 11 Januari. Nah, di sini adalah pengeluaran, penyerahan. Jadi kita masukkan di dokumen A2. Kita masukkan di dokumen A2 yaitu pertama, jangan lupa ininya diisi, ini NPWP-nya juga diisi 1 sampai dengan 1 tahun 2025. Di sini ada Kementerian Kehutanan JKT Jakarta. Nah, di sini ada nomor NPWP-nya mereka. Terus di sini ada nomor faktur yang sudah tersedia di soal ya. Nomor fakturnya itu tersedia di soal. Terus selanjutnya sebelahnya adalah tanggal faktur tersebut dikeluarkan. Selanjutnya adalah, nah di sini kan harga perolehannya 30 juta. Kita kalikan dulu 11/12, baru kita masukkan di DPP. Nah di sini adalah PPN-nya sesuai aturan ya di tahun dari mulai 1 Januari 2025 PPN itu 12%. Jadi ini adalah 12%-nya. Nah, kalikan ya coba. Ini kita kalikan 12%. Nah, enter. Oke. Nah, di sini adalah PPN-nya 12% dari 27.500.000 ini tadi. Oke. Terus selanjutnya ada PT Angkasa Raya. Tanggal 12 Januari diterima pembayaran penuh dari PT Angkasa Raya atas penyerahan ya. Lagi-lagi penyerahan, jadi kita tidak pindah for televisi 21 inci dengan harga jual 50 juta. Faktur pajak dibuat pada tanggal 12 Januari dengan nomor sekian. Nah, di sini di sini ada apa namanya? PT Angkasa Raya ya jelas kita tuliskan NPWP-nya PT Angkasa Raya. Terus di sini adalah nomor faktur yang dikeluarkan. Di sini adalah tanggal fakturnya dikeluarkan itu tanggal berapa. Terus di sini lagi-lagi adalah kan harga jualnya sebesar 50 juta ya teman-teman. Jadi kita kalikan dulu 11/12 kalikan 50 juta. Jadi 45.833 sekian. Nah, kan pasti hasilnya koma-koma ya. Terus kita tulis bagian pembulatnya saja. Terus di sini adalah 12% dari ini. Oke, paham? Ya, paham. Paham-paham saja teman-teman. Gampang kok. Selanjutnya adalah tanggal 13 Januari. Soal nomor 5. Nah, di sini menjelaskan tentang pegawai. Pegawai yang menjaga outlet itu melaporkan bahwa di hari itu ada pembelian televisi 14 inci dengan harga jual 1 juta kepada konsumen atas nama Bapak Samidi. Nah, sini kita tuliskan pembelinya adalah Bapak Samidi. Nah, ini adalah NPWP-nya beliau, ini nomor faktur yang dikeluarkan, tanggal faktur dikeluarkan, terus ini adalah 1 juta dikalikan 11/12. Di sini adalah 12% dari DPP. Oke, selanjutnya itu sama. Ke bawah itu sama aslinya, tapi saya jelaskan satu-satu.
Selanjutnya ada di nomor 6, ada di 15 Januari diserahkan Sport Park TV kepada PT Mekarsari dengan NPWP sekian yang berada di kawasan berikat. Atas penyerahan tersebut, PPN yang terutang sebesar 40 juta. Nah, di sini agak beda nih sama yang lain ya. Ini kan penyerahan juga. Nah, ini penyerahan televisi kepada PT Mekarsari. Nah, yang di sini yang diketahui adalah bukan nilai jualnya, tetapi PPN-nya. Nah, kita tulis PT Mekarsari, NPWP, terus nomor faktur yang dikeluarkan, tanggal faktur. Nah, di sini kosong ya. Di sini kosong. Nah, di sini 40 juta. Nah, kita kan tahu 40 juta ini adalah PPN. Nah, PPN ini adalah 12% dari DPP. Jadi, berapa kali 12% yang hasilnya 40 juta? Saya menemukan ini. Oke. Selanjutnya di sini di tanggal 18 Januari soal nomor 7 diserahkan, lagi-lagi diserahkan. Jadi kita tidak pindah form. Ini kepada TV Kedutaan Cina dengan NPWP sekian sebesar 50 juta. Terus PPN faktur pajak dibuat pada tanggal 18 Januari dengan nomor faktur pajak sekian. Nah, ini kedutaan Cina ya teman-teman, kedutaan Cina. Terus ini NPWP-nya mereka. Terus ini adalah nomor faktur pajak. Ini adalah tanggal dikeluarkannya faktur tersebut. Di sini adalah 50 juta dikali 11/12 sama kayak atas-atasnya. Dan ini adalah 12% dari DPP. Selanjutnya di nomor 8. Dijual mesin pabrik dengan harga jual 120 juta kepada PT Recycle Mart dengan NPWP sekian. Faktur pajak dibuat tanggal 21 Januari dengan nomor faktur sekian. Nah, ini adalah oke, kita isi PT Recycle Mart, oke. Ini NPWP-nya mereka. Terus ini adalah nomor faktur pajak. Di sini adalah tanggal faktur tersebut dikeluarkan. Di sini adalah 120 juta dikalikan 11/12 lagi. Nah, di sini adalah 12% dari 110 juta. Oke, kita agak cepat aja ya. Nanti bisa diulang-ulang kalau tidak paham. Terus selanjutnya di sini di soal nomor 9, di tanggal 23 Januari. Di situ ada peresmian perusahaan PT Sony Sejahtera. Nah, ini dalam rangka peresmian. Jadi karena mereka peresmian, jadi mereka tuh mengundi, undian, menyebarkan undian. Nah, yang mendapat undian tersebut atas nama Bapak Gio. Nah, di situ mendapatkan televisi 21 inci dari jenis yang paling baru dengan nilai harga 1.500.000. Nah, oke, kita tuliskan di sini Bapak Gio. Di sini adalah NPWP-nya beliau. Di sini adalah nomor faktur yang dikeluarkan oleh kita. Di sini tanggal pengeluarannya. Di sini adalah 1.500.000 dikalikan 11/12. Ini adalah 12%-nya dari 1.370.000. Terus selanjutnya di soal nomor 11, nomor 10, tanggal 25 Januari diterima nota retur dari PT Angkasa Raya atas faktur pajak nomor sekian sebesar 20 juta televisi yang diserahkan rusak. Nah, di sini ini agak beda sama yang lain. Karena retur ya, retur itu adalah pengembalian barang. Nah, retur itu ada dua, ada retur pengembalian dan ada retur penjualan dan ada retur pembelian. Nah, di sini ini adalah retur penjualan. Kenapa kok dibilang retur penjualan? Karena kita menjual sesuatu kepada PT Angkasa Raya ini, yang ini tadi ya, yang di atas, kita kan menjual tuh. Barangnya kita keluarkan, makanya ada di pajak pengeluaran. Nah, tetapi dari barang yang kita keluarkan itu ternyata ada yang rusak. Jadi PT Angkasa Raya itu mengembalikan ke kita. Jadi itu adalah retur penjualan. Tetap dimasukkan di pajak keluaran. Meskipun kita menerima masukan barang ya, tapi kan itu adalah retur penjualan. Jadi tetap ditaruh di pajak keluaran. Tetapi caranya agak berbeda. Nah, di sini adalah PT Angkasa Raya, terus di sini adalah NPWP-nya PT Angkasa Raya. Di sini adalah tidak memakai faktur, tapi di sini dokumennya kita memakai nota retur. Nota returnya sudah ada di soal. Habis itu ini adalah tanggal di nota retur, terus ini adalah pengembaliannya. Nah, pengembaliannya itu kan 20 juta ya, 20 juta. Kita hitung ya sama dengan kasih min.
Ini cara menghitung di Excel sekalian, spreadsheet cara menghitung di Excel tanpa menggunakan kalkulator lebih kan ya. 20 juta kan yang dikembalikan, kita tulis 20 juta. Kita kalikan 11, kita bagi 12. 11 per 12 ya. Kenapa kok saya kasih min? Karena ini retur. Jadi ini kontra. Kalau bahasa akuntansinya itu dia itu akun kontra. Jadi kita kasih min. Nah, bentar. Nah, jadi ini adalah 11 per 12-nya 20 juta. Nah, ini juga BN-nya adalah 12% dari ini. Selanjutnya kan masih ada nomor faktur itu ya di soal itu kita tuliskan di kode dan nomor seri faktur pajak yang diganti atau yang diretur. Ini, ini kan, ini sama nih. Jadi yang diretur kan yang ini. Jadi ini kita taruh di sini. Selanjutnya soal nomor 11. Tanggal 8 Januari telah dibuat PIB dan telah dibayar PPN terutang pada tanggal 8 Januari sebesar 45 juta melalui Bank Permata atas impor bahan baku untuk pembuatan televisi dari Sony Crop Jepang. Nah, ini impor. Berarti masukkan pengeluaran. Kita cari di dokumen B1. Nah, di sini kita masuk di dokumen B1 yaitu daftar pajak masukan yang dapat atas impor BKP atau JKP tidak berwujud dari luar daerah pabean. Jepang itu di luar daerah pabean ya. Kita masukkan di sini. Jangan lupa ini diisi. Sini, Sony Crop Jepang. Nomor dokumennya, kita menggunakan dokumen PIB. Terus di sini adalah tanggal dokumen tersebut. Terus di sini adalah 11 per 12 dari, oh di sini belum teman-teman. Nah di sini sama ya. Ini adalah 45 juta diketahui PPN-nya saja. DPP-nya atau nilai jualnya itu belum diketahui. Nah 25 juta. Jadi kita menghitung 12% kali berapa yang hasilnya ada 25 juta. Nah saya menemukan ini. Coba ya kita kalikan ya 375 juta. Barengan ya 375 juta. Kita kalikan 11. 12. Hmm. Hmm. 43 juta 790. Jadi adalah ini adalah di salah salah salah. Ini tadi 45 juta ya teman-teman. Nah, 45 juta terus di sini adalah oh salah teman-teman di sini tuh saya menuliskan 375 juta itu sudah dikalikan sama 11 per 12 itu tadi. Salah kurang satu nol nih. Jadi 12%-nya 375 juta itu adalah 45 juta. Coba kita hitung ya. Ini dikalikan 12%. Bismillah. Nah, kan sama ya kayak di soal ya 45 juta ya. Terus habis itu lanjutnya di nomor 12 membayar jasa. Lagi-lagi jasa. Oh ya, ketinggalan. Di sini kita tulis BKP telah di, karena ini adalah untuk pembuatan barang kena pajak, yaitu televisi. Selanjutnya ada membayar jasa konsultan dari Daiso Crop Jepang yang melakukan kegiatan konsultasi teknik di pabrik dengan nilai penggantian sebesar 500 juta atas pemanfaatan telah dibuat NTPN sekian untuk penyetoran PPN atau pemanfaatan JKP dari luar daerah pabean pada tanggal 9 Januari 2025. Nah, di sini sudah dijelaskan sangat jelas dari luar daerah pabean. Ini adalah impor jasa. Jadi kita mendatangkan dari Daiso Crop Jepang kepada pabriknya kita untuk melakukan jasa pengajaran. Hmm, gitu. Jadi kita tulis Daiso Crop Jepang di sini.
Sini adalah pakai nomor NTPN yang tertera di soal, pakai nomor NTPN. Terus di sini adalah tanggal dari dokumen tersebut. Di sini adalah 500 juta dikalikan 11 per 12. Ini adalah 12% dari ini. Terus habis itu di sini JKP. Terus di sini adalah JKP karena kita melakukan impor jasa, bukan impor barang. Selanjutnya ada di ada di nomor 17, ada di nomor 17, ada di nomor 17, ada di nomor 13, tanggal 17. Nah, di situ kita, teman-teman sebentar. Di situ kita dibayar tagihan kepada PT Telkom atas tagihan telepon sebesar 5.500.000 termasuk PPN. Atas tanggal tersebut, PT Sony Sejahtera menerima bukti pembayaran berupa kwitansi. Nah, di sini kita akan mengisikan transaksi ini di dokumen B2. Karena ini adalah daftar pajak masukan yang dapat dikreditkan. Kita akan bayar tagihan ya, berarti kan kreditan dari dalam negeri. Nah, sini kita tuliskan PT Telkom, sorry. Nah, di sini adalah NPWP-nya PT Telkom. Di sini saya kosongi karena tidak ada keterangan kwitansi itu adalah nomor dokumennya berapa. Di sini adalah tanggal kwitansi. Di sini adalah harga jual dikalikan 11 per 12 lagi-lagi. Dan di sini adalah 12% dari ini. Selanjutnya, selanjutnya ada di nomor 14. Diterima faktur pajak tertanggal 16 Januari 2025 atas perolehan komponen elektronik untuk pembuatan televisi yang dibeli dari PT Kompak. Nah, di sini kita itu membeli kebutuhan elektronik kepada PT Kompak. Jadi kan kita kemasukan barang. Ya. Jadi pajak masukan PT Kompak. Terus di sini adalah NPWP-nya PT Kompak. Di sini adalah nomor faktur seri pajaknya, tanggal pajaknya. Di sini adalah nilai harga dikalikan 11 per 12. Ini adalah 12% dari 45 juta sekian. Lanjut ya, tidak usah berlama-lama. Selanjutnya adalah dari tanggal, mana ya, sebentar. Selanjutnya di tanggal 21 Januari. Membayar 6.660.000 termasuk PPN kepada bengkel Aritona atas servis mobil box yang digunakan untuk mengirim televisi dalam faktur pajak sekian dan tanggalnya adalah 21 Januari. Bengkel Aritona, NPWP-nya Aritona, di sini adalah nomor fakturnya, terus di sini adalah tanggal fakturnya, dan di sini nah, kan 6.660 termasuk PPN. Nah, PPN kita ambil 660, jadi ini adalah DPP-nya. Ini adalah 12% dari 5.600.000. Setelah itu, kita lanjut di transaksi berikutnya. Di tanggal 23 Januari menerbitkan nota retur lagi. Nota retur pada tanggal 23 Januari dengan nilai DPP sebesar 20 juta. Nah, di sini retur ya, ini adalah retur pembelian. Kalau tadi saya menjelaskan tentang retur penjualan, di sini saya akan menjelaskan tentang retur pembelian. Jadi ketika kita membeli barang, tapi ternyata barangnya tidak sesuai dengan apa yang kita inginkan, itu kita bisa mengembalikan. Kalau persyaratannya itu diterima. Nah, di sini kita mengembalikan kepada PT Abadi. Nah, kita tulisnya tetap di daftar pajak masukan, tetapi yaitu dikurung karena kontrak. PT Abadi, NPWP-nya, nomor returnya, tanggal returnya, ini adalah 20 juta dikali 11 per 12 tapi dikasih kurung dan ini adalah 12% dari ini.
Dan ini adalah nomor faktur dari pembelian yang kita retur itu tadi. Ada di soal. Oke, sudah. Selanjutnya ada di soal nomor 17, tanggal 19 Januari, dikeluarkan dari Pelabuhan Tanjung Priok mesin pembuat spare part televisi yang diimpor dari Kawali ITD Jepang dengan nilai impor sebesar 550 juta dengan PIB sekian tanggal 19 Januari 2025. Atas impor tersebut, PT Sony Jatera mendapat fasilitas PPN dibebaskan. Nah, di sini kita masukkan di dokumen B3. Kenapa kok di B3? Ini adalah daftar pajak masukan. Impor itu adalah masukan yang mendapat fasilitas. Nah, fasilitasnya berupa PPN dibebaskan. Jadi kita masukkan di sini. Ini adalah Kawali ITD Jepang. Ini adalah NPWP-nya mereka. Nomor dokumennya menggunakan PIB. Di sini adalah tanggal dokumennya. Di sini adalah 11/12 dikali nilai harganya. Dan di sini adalah 12% dari ini. Oke, sudah. Sudah ya teman-teman. Berikutnya saya akan menjelaskan tentang cara pengisian rekapitulasi penyerahan dan perolehan. Nah, yang pertama ini dokumen rekapitulasi penyerahan yang A, ekspor BKP berwujud atau BKP tidak berwujud, ini kita ambil dari A1. Dari A1. Jumlah di A1. Sini ya. Ambil dari sini. Kita enter. C. Oke. Nah, di sini kita sudah ada tulisannya ya. Diambil dari A2. Dari A2. A2. Kita jumlah ya. Jangan lupa dijumlah nanti. Sini. Terus ini adalah di sampingnya. Nah. Sudah. Selanjutnya ada penyerahan PPN yang harus dipungut sendiri. Oh, sebelumnya kita ke sini dulu. Nomor 2. Ini kita ambil dari B1 sama kayak yang A2 tadi. Sama ini PPN-nya, terus ini juga dari B2 PPN-nya, terus ini dari B3 dan PPN-nya. Selanjutnya cara mengisi bagian C ini. Nah, di sini sudah dituliskan ya jumlah IB1 dengan faktur pajak nomor kode 01, 04, 06, 09 dan ditambah IB2. Nah, IB1 itu maksudnya ini teman-teman. IB nomor 1. Nah, berarti ini. Nah, nominal ini kita tambahkan dengan nominal dari faktur pajak yang kodenya 01, 04, 06, dan 09. Di sini kan sudah ada tulisannya ya 01, 01, 07, 08, 09. Nah, untuk mengisi yang ini itu kita membutuhkan yang 1, 4, 6, dan 9 ditambahkan dengan IB2. IB2. Nah, berhubung di sini IB2 tidak ada isinya, makanya tidak usah tambahkan. Oke. Begitu juga dengan PPN-nya. Terus yang kedua juga sama IB1 dengan faktur pajak 2 dan 3. Terus yang ketiga ini adalah jumlah 2. Nah, jumlah 2 ini adalah ini, jumlah perolehan. Sini, 1 miliar sekian ini kita tambahkan dengan faktur pajak yang 07. Kalau ada, kalau tidak ada ya berarti ini saja yang dimasukkan. Karena tidak ada ini berarti ini saja yang dimasukkan. Habis itu jumlah 2 dengan faktur pajak kode 08. 08 faktur pajak ini juga ya, terus ditambahkan dengan yang 08. Terus selanjutnya ini PPN-nya juga sama. Terus untuk soal yang terakhir, soal nomor 18 dalam SPT masa PPN Desember 2024 itu terdapat kelebihan pembayaran PPN sebesar 1.500.000 dan dikompensasikan kepada periode pajak berikutnya. Nah, ini ya sudah ada kolomnya di sini. Kompensasi kelebihan PPN masa pajak sebelumnya. Nah, kita isi 1.500.000 kan 1.500.000. Terus ini ditambah ini jadi ini. Sudah ya, paham? Terus formulir yang 1111 ini kita ambil dari sini, dari ekspor. Kita salin ke sini. Terus selanjutnya penyerahan PPN yang dipungut sendiri. Nah, dari 2 sampai 5 ini ada di sini. 1, 2, 3, 4. Nah, ini kita salin. Ini, ini kita masukkan juga di form 1111. Nah, sudah ya. Nanti di sini dijumlahkan.
jumlahnya adalah 1 titik A dan 1 titik B, 1 titik A dan 1 titik B. Nah, ini kan sudah ada toh jumlahnya 1 titik A. Nah, berhubung B tidak ada, jadi ya sudah ini turun. Habis itu di sini adalah pajak keluaran yang harus dipungut sendiri. Jumlah PPN pada 1 titik A, 2. 1A2. Nah, jumlah PPN-nya yang ini. Ini kita turunkan di sini. Oke. Terus habis itu PPN di setor di muka tidak ada. Masukan yang diperhitungkan ini dari mana? Dari sini. Iya, teman-teman. 106.010. Terus di sini, habis itu ini sama ini dikurangin jadi ini, berhubung ini tidak ada SPT yang dibetulkan ya, jadi langsung turun. Habis itu ini kosong. Terus kita isi kelengkapan SPT, yaitu formulir 111AB, A1, A2, B1, B2, dan B3 kita centang, yaitu yang ada soalnya. Terus ini Jember, 28 Februari 2025. Terus tanda tangannya saya sendiri, Mega sebagai direktur, Amin. Dan lupa ini kita centang sebagai PKP. Nah, saya rasa cuma itu yang bisa saya jelaskan untuk pengisian SPT ini. Dan perlu diketahui bahwa di sini saya juga sama-sama belajar. Jadi ketika saya salah menjelaskan, tolong saya diingatkan, tolong ajarin saya juga. Di sini saya menjelaskan pengetahuan saya dan ternyata jika ada yang salah, boleh bilang sama saya, nanti ajarin saya sekalian. Nah, sudah itu saja teman-teman yang bisa saya jelaskan tentang SPT ini. Cukup, saya tutup videonya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke.